Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Pujiono, SEAK MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi, serta teman-teman yang menonton video ini. Kami dari kelompok 7, kelas akuntansi 2023G, akan menyampaikan materi mengenai aset dan pengukuran. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Nasma Katalia Harmansyah dengan NIM Mahir 144, lalu ada Citra Ayu Fernanda dengan NIM 152, ada Winda Nur Hamida dengan NIM 175, ada Nabila Putri Sonia dengan NIM 194, dan saya sendiri Novia Fitri Pratiwi dengan NIM Mahir 200. Baik, yang pertama saya akan menyampaikan mengenai perspektif peneliti dalam akuntansi. Ilmu pengetahuan diperoleh melalui pengalaman konkret yang mendorong pengamatan dan pemikiran. Keunikan suatu fenomena memotivasi kita untuk membentuk hipotesis dalam konsep abstrak dan generalisasi. Hipotesis ini kemudian diuji untuk memahami implikasinya dalam situasi baru, memperhalus pengetahuan yang diperoleh. Dalam akuntansi, proses ini dimulai dari fakta yang diamati, berkembang menjadi hipotesis, lalu teori umum, hingga akhirnya menjadi hukum yang ditemukan. Nah, pengetahuan ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada pengetahuan bahwa atau knowledge that atau pengetahuan faktual. Yang kedua yaitu pengetahuan dari atau knowledge of atau pengetahuan berdasarkan perkenalan atau pengetahuan berdasarkan pengalaman. Dan yang terakhir yaitu pengetahuan bagaimana atau knowledge how. Terdapat beberapa tipologi yang digunakan oleh Mitrov dan Kilman untuk menghasilkan klasifikasi para peneliti. Yang pertama yaitu ada ilmuwan abstrak. Di sini mengandalkan indera dan logika dengan metodologi ketat untuk mencapai kepastian dan keakuratan dalam paradigma yang konsisten. Lalu yang kedua terdapat teoretikus konseptual. Berpikir intuitif, fokus pada penciptaan hipotesis daripada pengujiannya. Lalu yang ketiga ada humanis khusus, yaitu menggunakan indera dan perasaan, menghargai keunikan individu di atas teori abstrak. Lalu yang terakhir ada humanis konseptual, yaitu berintuisi dan berperasaan, menyelidiki konsep demi kesejahteraan umat manusia. Baik, selanjutnya adalah mengenai perspektif metodologi akuntansi, yaitu ideologi versus nomotesis. Nah, dalam akuntansi terdapat 2 perspektif metodologi utama, yaitu ideologis dan nomotesis. Nah, untuk ideologis, perspektif ini berfokus pada kritik terhadap peran akuntansi dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi. Sifatnya reflektif, interpretatif, dan kritis, dengan tujuan memahami serta mengubah sistem akuntansi agar lebih adil dan inklusif. Untuk yang nomotesis adalah pendekatan ini berupaya mencari hukum atau prinsip umum yang dapat diterapkan secara luas dalam akuntansi, bersifat kuantitatif, empiris, dan berbasis aturan, dengan tujuan menemukan serta menerapkan prinsip akuntansi yang efisien dan dapat diandalkan. Nah, untuk pendekatan yang mana yang lebih sesuai itu tergantung pada tujuan penelitian dan konteks penerapan dalam dunia akuntansi. Selanjutnya adalah perspektif akuntansi. Yang pertama, perspektif keuangan. Perspektif ini fokus pada penyusunan dan penyajian informasi keuangan untuk pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya memberikan informasi yang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan ekonomi seperti investasi atau pemberian pinjaman. Contohnya, seperti sebuah perusahaan publik PT Telkom Indonesia menyusun laporan keuangan tahunan untuk disampaikan kepada para pemegang saham. Laporan ini mencakup neraca, laporan laba rugi, dan arus kas yang membantu investor menilai kinerja perusahaan. Yang kedua, perspektif manajerial. Berhubungan dengan penggunaan informasi akuntansi untuk kebutuhan internal organisasi seperti perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Tujuannya membantu manajemen dalam mengelola sumber daya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Contohnya, manajemen PT Unilever Indonesia menggunakan laporan biaya produksi untuk mengevaluasi efisiensi operasional di pabrik mereka. Informasi ini digunakan untuk merancang strategi pengurangan biaya dan meningkatkan margin keuntungan. Yang ketiga adalah perspektif etika, mengedepankan pentingnya nilai-nilai moral seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam praktik akuntansi. Tujuannya menjamin bahwa informasi akuntansi disajikan secara adil, meminimalkan risiko manipulasi data, dan
membangun kepercayaan publik. Contohnya, seorang akuntan di sebuah perusahaan konsultan menolak untuk memanipulasi data keuangan meskipun diminta oleh atasannya, demi menjaga integritas dan kejujuran dalam pelaporan keuangan. Lalu yang keempat adalah perspektif perpajakan, melibatkan pelaporan dan perhitungan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuannya memastikan kepatuhan terhadap hukum perpajakan sekaligus mengelola kewajiban pajak secara strategis. Contohnya, perusahaan startup yang berbasis di Surabaya menghitung kewajiban pajak tahunan sesuai aturan perpajakan Indonesia. Mereka mengoptimalkan pengurangan pajak berdasarkan insentif pajak yang disediakan pemerintah, seperti tax holiday untuk industri digital. Selanjutnya yakni perspektif penelitian dalam akuntansi. Penelitian akuntansi didasarkan pada asumsi-asumsi yang berhubungan dengan hakikat sosial dan hakikat masyarakat. Dengan pendekatan Burrell dan Morgan, mengklasifikasikan penelitian dalam akuntansi ke dalam 4 paradigma. 1. Paradigma fungsionalis, berasumsi bahwa akuntansi merupakan sistem yang terstruktur dengan hubungan sebab akibat yang logis dan dapat dijelaskan dengan metode ilmiah. Metode yang digunakan meliputi statistik, eksperimen, dan model empiris berbasis data. Contohnya, analisis pengaruh standar akuntansi terhadap profitabilitas perusahaan. 2. Paradigma interpretatif, berasumsi bahwa realitas sosial dalam akuntansi bersifat subjektif dan dibangun melalui interaksi manusia. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman bagaimana individu dan organisasi menafsirkan serta menggunakan informasi akuntansi. Metode yang digunakan yakni wawancara, observasi, dan studi kasus kualitatif. Contoh penelitian tentang persepsi pengguna laporan keuangan terhadap transparansi perusahaan. 3. Paradigma humanis radikal, memandang akuntansi sebagai alat sosial yang dapat digunakan untuk membebaskan individu dan menciptakan perubahan sosial. Pendekatan ini mengkritik bagaimana akuntansi cenderung mendukung kepentingan dominan seperti kaum kapitalis, dan sebaliknya mendukung penggunaan akuntansi alternatif yang lebih memberdayakan masyarakat. Metode penelitiannya yakni pendekatan kritis, etnografi, dan analisis diskursif. Contohnya, penelitian tentang prinsip akuntansi untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. 4. Paradigma strukturalis radikal, yakni memandang akuntansi sebagai alat yang digunakan untuk mempertahankan ketimpangan sosial. Pendekatan ini melihat struktur sosial dan ekonomi yang ada terjadi secara tidak adil dan menuntut adanya perubahan untuk menciptakan keadilan. Metode penelitiannya analisis kritis, studi sejarah, dan teori ekonomi politik. Contoh penelitian tentang dampak regulasi akuntansi terhadap negara berkembang. Fondasi intelektual dalam akuntansi. Yang pertama ada akuntansi berbasis ekonomi marginal. Komitmen akuntansi terhadap marginalisme dapat dengan baik ditunjukkan oleh dua pendekatan, yaitu pada individualisme dan pada mempertahankan objektivitas dan independensi. Penekanan pertama mencakup baik pandangan atas kedaulatan dari masing-masing pemilik yang mengabaikan pemisahan antara kepemilikan dan manajemen, maupun pandangan yang secara eksplisit mengakui pemisahan antara kepemilikan dan manajemen, namun menganggap juga perusahaan sebagai yang sah memiliki hak untuk menguasai tingkat sumber daya tertentu. Penekanan yang kedua menempatkan akuntan pada posisi seorang sejarawan dan akuntansi pada posisi catatan yang tidak memihak dari pertukaran historis dengan objektivitas sebagai tujuan terpenting. Yang kedua ada akuntansi berbasis ekonomi politik. Akuntansi ekonomi politis atau AEP adalah sebuah pendekatan normatif, deskriptif, dan kritis terhadap penelitian akuntansi yang memberikan kerangka kerja yang lebih luas dan lebih holistis dalam menganalisis dan memahami nilai dari laporan-laporan akuntansi di dalam ekonomi secara keseluruhan. Pendekatan AEP mencoba untuk menjelaskan dan menerjemahkan peran dari laporan akuntansi dalam pendistribusian laba, kekayaan, dan kekuatan dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya, suatu pendekatan AEP ini akan menjadikan struktur institusional dari masyarakat sebagai model yang akan membantu melaksanakan peran tersebut dan memberikan suatu kerangka kerja untuk memeriksa seperangkat institusi, akuntansi, dan laporan akuntansi yang baru.
Yang ketiga ada akuntansi berbasis disiplin ilmu bisnis. Untuk meningkatkan posisi dan penghormatan terhadap akuntansi, berbagai usulan telah dibuat baik untuk akuntansi maupun berbagai disiplin ilmu bisnis. Usaha tersebut umumnya diarahkan kepada pengadaptasian akuntansi untuk mengubah lingkungan sosial dan ekonomi. Beberapa usulan meliputi yang pertama ada suatu keterkaitan dengan matematika, suatu fokus pada teori keputusan, suatu referensi terhadap elemen-elemen dari teori pengukuran formal, suatu penekanan pada setting pasar modal yang paralel dengan keuangan modern, suatu peranan bagi pendekatan ekonomi informasi, suatu perhatian bagi implikasi dari pilihan-pilihan model profitabilistik yang merupakan psikologi matematis bagi pilihan dan penggunaan teori informasi akuntansi. Selanjutnya ada suatu teori akuntansi yang berdasarkan atas teori positif dari akuntansi, suatu teori akuntansi yang berdasarkan atas teori kontrak, dan suatu pendekatan multidimensional yang akan meminjam atau bergantung pada sumbangan-sumbangan pada bidang bisnis yang sudah terkenal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian dan semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.